Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mengenal. Bahasan pertama kita dalam problematika ta'aruf sampai pada akad nikah adalah ta'aruf, yakni saling mengenal. Bagaimana ketika seseorang ingin memperkenalkan dirinya, baik itu kemudian melalui CV ataupun perantara, begitu pula kemudian yang menjadi calon pasangannya. Inilah sejatinya substansi dari ta'aruf, yang sebelumnya tidak saling mengenal, kemudian saling mengenal. Teman-teman sekalian, para jamaah yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, satu hal yang perlu untuk kita dudukkan bersama dalam pembahasan ta'aruf adalah bagaimana mengawali dengan niat yang baik. Karena ta'aruf adalah bagaimana langkah awal dari sebuah proses kebaikan. Jangan sampai ketika kemudian di awal niatnya sudah salah, di awal ia hanya ingin menjadikan ta'aruf sebagai khilah, sebagai sebuah strategi untuk kemudian yang awalnya terlarang menjadi boleh. Misal, ketika seseorang ini ingin berinteraksi dengan lawan jenis via chatting kah, atau mungkin langsung tatap muka, atau bagaimana mungkin mendatangi ketika ke rumah yang bersangkutan dengan orang tuanya. Mungkin ketika ia dalam rangka yang bukan ta'aruf, dia merasa rikuh, dia merasa sanksi, dia merasa tidak enakan, tapi kemudian dia jadikan ta'aruf sebagai tameng. Ayo kemudian kita keluar, ayo kemudian kita ngobrol, ayo kemudian kita chatting, ayo kemudian kita saling ketemu di rumah saya atau di rumah Anda. Ia jadikan ta'aruf ini sebagai tameng, yang sebelumnya kemudian dia tidak boleh saling menatap, dia tidak boleh saling berbicara, dia tidak boleh kemudian di sana menikmati wajahnya, maka ia kemudian lakukan itu semua dengan dalih ta'aruf. Ini adalah akibat yang muncul ketika seseorang tidak dengan niat yang baik. Maka jadilah kemudian di sana istilah Abu Nazar. Jadilah kemudian dengan istilah orang yang suka nazar tapi kemudian selesai tanpa kabar. Nah, ini poin yang pertama. Adapun berikutnya adalah tentang kriteria. Karena saat membahas tentang ta'aruf tentu saja harus kemudian kita jelas siapa yang hendak kita kenal, siapa yang kemudian kita hendak kenal untuk lebih lanjut, bagaimana kemudian kepribadiannya dan bagaimana kita membuka kepribadian kita kepadanya. Dari sudut pandang perempuan, maka pastikan bagaimana yang kemudian mengajak ta'aruf kepada Anda adalah orang yang punya bekal agama kuat. Inilah sejatinya yang kemudian ditanyakan kepada Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Ketika ditanyakan, aku memiliki seorang putri, kepada siapa aku hendak menikahinya? Kepada siapa hendak aku menikahkannya? Maka Hasan ibnu Ali mengatakan, liman yattaqillah. Hendaklah engkau nikahkan putrimu kepada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang jelas. In ahabbaha akramaha. Kalau dia mencintainya, maka dia pasti akan memuliakannya. Tapi sebaliknya, ketika kemudian dia tidak mencintainya, wa in abghadaha lam yadlimha. Kalaupun kemudian dia dalam keadaan yang marah, kalaupun ia dalam keadaan yang tidak ridha, maka dia tidak akan mendoliminya, tidak akan mendolimi putrimu. Seakan-akan kemudian di sini Hasan ibnu Ali memberikan petuah kepada kita, kalau di sana agamanya baik, ketakwaan kepada Allah baik, maka niscaya inilah yang membuat bagaimana kehidupan pernikahan ini minim akan perseteruan, minim akan di sana percekcokan. Nah, bagaimana perinciannya takwa itu? Maka takwa itu adalah bagaimana ketika seseorang memiliki agama yang baik, lalu kemudian dipraktekkan apa yang telah ia ilmui tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, dalam bahasa lain akhlak. Bukankah ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau ada yang datang kepada kalian, kalian sudah sukai bagaimana agamanya, kalian sudah ridai bagaimana agama, maka makna dari agama ini adalah bagaimana ia punya fondasi ilmu, aqidah. Begitu pula wa khuluquhu, kalian ridai pula akhlaknya, berarti bagaimana dia dalam mempraktekkan agama itu, bagaimana ia dalam berinteraksi keseharian ini. Fazawwiju, maka nikahkanlah. Para jamaah sekalian,
Sungguh banyak sekali di zaman sekarang bagaimana para akhwat ia lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya bukan substansi. Ia lebih fokus bagaimana kemudian paras dari calon mempelai laki-lakinya. Dia lebih fokus dari bagaimana dompet dari calon mempelai laki-lakinya. Sementara kualitas agama dan akhlak ia jadikan nomor sekian. Maka ini sangat sekali high risk. Ini sangat sekali tinggi risiko. Mungkin ia akan dapatkan itu kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, tapi di awal. Tapi bagaimana kemudian menjalani prosesnya? Silakan tanya kepada orang tua kita. Apakah kemudian yang paling menenangkan dan menenteramkan dalam kehidupan rumah tangga? Apakah paras dari wajah? Ataukah kemudian dompet? Betapa banyak kita dapati paras yang lupawan, tapi kemudian ia melukai hati istrinya, bahkan KDRT. Berapa banyak kemudian di sana, ini dompet yang tebal, tapi kemudian sang istri penuh dengan luka di dalam hatinya. Ia penuh dengan trauma dan lain sebagainya. Maka agama dan akhlak inilah kunci. Dan bagaimana dengan tanggung jawab? Tanggung jawab sejatinya adalah buah dari akhlak itu sendiri. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bagaimana sebuah pesan kepada para sahabat yang hendak menikah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antu ta'imaha idza ta'imta wa antaksuha idza tasaita. Engkau beri ia makan kalau engkau makan, engkau beri ia pakaian kalau engkau berpakaian. Dan apa poin setelahnya? Wala tadribil wajah. Jangan kemudian engkau pukul wajahnya. Wala tuqabbih, jangan pula engkau cela ia. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan pula engkau boikot kecuali di dalam rumah saja. Maka ini menjadi sebuah poin. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesannya kepada para sahabat yang hendak menikah. Tanggung jawab nafkah terkait dengan bagaimana makanan, pakaian, ini sesuatu yang tidak terelakkan. Maka ini dibahasakan oleh para ulama, inilah bukti bagaimana seseorang dalam mempraktekkan agamanya. Bagaimana ketika dia mempraktekkan agamanya, ia tunjukkan itu dalam akhlaknya. Dan di antara akhlaknya adalah tanggung jawab. Bukan hanya sekadar dia tidak KDRT. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.